Disajikan data mentah berupa data diameter dan panjang spesimen dalam milimeter, data panjang dalam milimeter, dan load dalam kilonewton. Pertama-tama, dilakukan konversi satuan. Parameter panjang dan diameter dikonversi dari milimeter ke sentimeter dengan tujuan untuk memudahkan. Kemudian di sini ada perhitungan luas penampang menggunakan rumus luas dari lingkaran. Dilakukan juga konversi satuan untuk parameter load dari kilonewton menjadi newton. Setelah satuan dikonversi, selanjutnya ditentukan terlebih dahulu nilai regangan atau strain dengan menggunakan rumus length dibagi panjang spesimen. Kita kunci selnya. Kemudian ditentukan nilai tegangan atau stres dengan menggunakan rumus load dalam newton dibagi dengan luas penampang. Nilai tegangan atau stres diperoleh dalam satuan Pascal. Untuk memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya, satuan dikonversi menjadi megapascal. Di mana 1 megapascal sama dengan 1 juta pascal, sehingga nilai yang besar dalam pascal akan menjadi nilai yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dalam satuan megapascal. Setelah diolah menggunakan Excel, data dibuat grafik tegangan-regangan atau stress strain dengan memasukkan data strain pada sumbu X dan memasukkan data tegangan atau stres pada sumbu Y di aplikasi Origin. Kita pilih datanya dan dibuatkan grafik. Nah, agar grafiknya lebih rapih, kita ubah skalanya. Untuk menentukan nilai modulus yang atau batas proporsional, ditentukan dahulu titik di mana jika diplotkan akan membentuk kurva linear. Di sini saya mendapat di titik 81 sampai 131. Setelah didapat titiknya, data tadi dalam rentang 81 sampai 131 dibuatkan grafik linear. Saya menggunakan Microsoft Excel agar lebih mudah. Grafik linear ini menunjukkan hubungan proporsional antara tegangan
dan regangan dalam rentang elastis material. Modulus yang dihitung dari kemiringan atau slope bagian linear dari kurva stress strain. Nah, grafik yang didapat ini kita atur juga skalanya. Ditandai slope dari persamaan garis linearnya sebagai modulus Young. Agar memudahkan data, kita tandai beberapa titik yang telah didapat. Pertama itu batas proporsional, dimana tadi data yang terakhir dari garis linearnya. Karena garis linearnya itu rentang datanya dari 81 sampai 131, artinya batas proporsionalnya ada di data ke 131. Selanjutnya ada batas elastis, dimana batas elastis itu dimulai dari data pertama setelah batas proporsional, tepat di bawah batas proporsional. Kita tandai, kita salin ke atas. Kemudian titik putus ini paling mudah ditentukan karena berada di paling akhir dari data. Titik putus ini merupakan momen saat material putus. Kita copy lagi ke atas. Nah, untuk menentukan berapa beban maksimum yang diterima oleh material, ini bisa ditentukan oleh rumus Max. Tentukan beban maksimal dari stress dan strainnya.
dibuat juga grafik offset 0,2% untuk menentukan kekuatan luluh offset suatu material, terutama pada material dengan titik luluh yang tidak jelas. Data strain dan stress diolah menjadi data 0,2% offset. Untuk 0,2% offset strain digunakan rumus strain ditambah dengan 0,002. Sedangkan untuk 0,2% offset stress digunakan rumus strain dikali dengan modulus Young. Agar ditemukan perpotongan antara kurva strain stress dan kurva yield strain, data 0,2 stress setelah batas proporsional nanti ditambah dengan intercept dari persamaan regresi kurva linear. Sekarang kita copy dulu data stress strain mulai dari batas proporsionalnya. Kita kembali menggunakan aplikasi Origin, diplotkan lagi menjadi kurva, dan kita atur lagi skalanya. Yang kedua, kita buat kurva yang berbeda untuk 0,2% offset strain stress-nya. Data yang diambil juga mulai dari batas proporsionalnya. Seperti yang disebutkan tadi, agar ditemukan perpotongan antara kurva stress strain dan kurva yield strain, data 0,2% stress setelah batas proporsional ditambah dengan intercept dari persamaan regresi kurva linear. Kita copy lagi datanya dan kembali menggunakan aplikasi Origin. Langsung diplotkan menjadi kurva. Skalanya juga disamakan seperti kurva stress strain tadi agar terlihat perbedaan 0,2% offsetnya. Setelah didapat kurva yield strain dan stress strain, kedua kurva ini kita gabungkan untuk melihat di mana perpotongannya. Nah,
bisa dilihat perpotongan antara kurva yield strength dan stress strain di sini itu menunjukkan titik luluhnya.